Halo guys, selamat sore. Sore, sore, sore. Saya baru selesai rapat di kampus soal kerjasama. Saya mau OTW dulu, jadi saya mungkin terlambat sekitar 10 sampai 15 menit lagi baru join. Oke? Aman, tenang, Pak. Aman, aman. Saya Oke, juga oke. masuk Saya kerja. jalan dulu ya. Terima kasih. Oke, hati-hati.
Tes, tes. Masuk ya. Apakah suara saya masuk? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Oke, fokus. Ini SI semua ya? Udah bisa absen nggak? Hadir. Di saya ada 14 orang. Ini berapa orang nih? 10. 4 lagi kemana? Udah pada absen belum? Sudah, Pak. Belum. Oke. Ini semuanya teman-teman Intek ya? Atau ada yang di luar Intek? Intek saya aja kayaknya, Pak. Oh ya, saya rencana tanggal 6 tuh mau ke sana. Kasih tahu Ya, siap, teman-teman ya. Jam 1 siang. siap. Siap, Pak. Udah tahu belum? Belum? Oh, Mbak Eka nggak ngasih tahu ya. Ke cabang mana, Mana? Pak? Cabang Cikunir. Di 08 ya, Pak. Iya, katanya disuruhnya Cikunir. Kalau yang di Tebet nggak ada orang katanya. Saya di Tebet, Pak. Oh, suruh geser aja Siap, siap. jam 1. Oke, saya mau buka ini. Bentar ya. Ternyata buru-buru, nggak enak. Oke, saya langsung pengen ngegas aja supaya nanti di akhir kita lebih enak. Saya mau share screen dulu. Oke. Eh, Sebelumnya saya mau survei dulu. Kira-kira teman-teman yang di sini sudah kerja semua atau belum? Sudah. Oke, yang lain ada yang belum nggak? Kenapa, Pak? Kenapa? Iya, sudah pada kerja semua atau belum? Sudah, Pak. Oke, tentu eh, istilah ERP harusnya sih nggak asing bagi teman-teman yang tidak kerja ya. Eh, Kalau kita lihat, saya mau menjelaskan mengenai ERP. Di Intek udah pakai ERP belum ya? Atau istilahnya bukan ERP? Oke, saya mau jelasin sedikit nih, supaya kita satu frekuensi, satu eh, pemikiran. Jadi ERP itu kalau saya pecah jadi 3 ya, Enterprise, Resource, Planning. Kenapa Enterprise? Karena dia skalanya besar, ya. Skalanya ini direkam nggak ya? Oh, direkam. Skalanya besar. Oke, saya pengennya lebih interaktif ya. Kalau teman-teman senggang, mungkin kita enaknya interaktif. Enterprise itu besar, skalanya besar. Terus resource ini apa? Resource itu adalah sistem yang ada di dalamnya. Apa aja? Pertama, pengelolaan produksi. Ada aplikasi stok, ada persediaan, ada pengiriman, ada keuangan, ada masalah SDM, ada hubungan pelanggan, dan lain-lain sebetulnya. Nah,
Terus planningnya adalah merencanakan mulai dari 0 sampai bukan 0 ya, A gitu ya. A sampai Z. Oke. Tadi yang sudah tadi Mbak siapa tadi? Alia ya atau Mbak Nuryani yang dari Intek. Saya mau nanya dong. Siapa? Oke, pertanyaannya adalah mulai dari pelayanan awal barang itu diorder atau kita kenalnya dengan purchase order sampai barang itu keluar, rutenya gimana? Rutenya ya. Nangkep nggak pertanyaan saya? Rutenya ya, Pak. Ya, dari awal. Ya, biasanya sih kalau di kita ya Pak, biasanya dari kalau misalkan ada kebutuhan terkait project, nanti dari sisi project manager biasanya minta approval dulu Pak terkait item barangnya Oke, ke PM owner. ini ke approval barangnya itu ke bagian warehouse atau ke bagian inventory atau ke bagian mana? Kalau pertama tahapannya minta approval ke BOD dulu Pak. Oh, BOD, masalah keuangan ya? Iya betul. Kalau Oke. misalkan sudah di approve, nanti dari sisi PM itu akan menaikkan ke aplikasi namanya iProk Pak. Nanti saya tampung. Oke, jadi dari PM Nah, ke accounting kaitannya sama ke BOD dulu. ya. Oke, kalau sudah Tapi itu ACC baru ke accounting ya. itu by paper dulu Pak biasanya. Nah, Oke, setelah udah di approve by paper, biasanya naikkan ke aplikasi. oke. Yang IPROK itu Aplikasi tadi. ya iProk tadi. Nanti di situ udah kebutuhannya apa untuk di mana gitu. Kalau misalkan sudah di approve, biasanya bagian purchase baru proses tuh Pak. Oke, Proses terkait PO dan lain-lain terkait pembelian. oke. PO Eh, ini setelah dari PO kemana? PO biasanya itu udah hubungannya antara purchase dengan finance, Pak. Oke, Nanti dari sisi kita kalau user dan inventory biasanya bisa mantau. Kalau misalkan sudah proses sampai nanti barang sampai, nanti baru masuk inventory. oke. Nah, nanti kalau misalkan untuk pengeluaran barang baru nanti Logistik. koordinasi baru ke inventory Pak terkait itunya. Oke. Nah, eh, apakah semuanya ini dalam satu sistem namanya IPROK atau pisah-pisah? eh iProk tapi ngelink ke beberapa sistem Pak. Jadi di mana? Di inventory ada aplikasi sendiri untuk pencatatannya. Oke. Mm-mm. Nah, jadi sebetulnya itulah ini nanti akan kita bedah ya dikit-dikit ya supaya teman-teman oh ternyata ini nih ERP toh. Oh ternyata ini bukan. Jadi eh, kalau tadi kita lihat di satu perusahaan nah, yang di PT Intek tadi, jadi kalau secara garis besar rutenya cukup panjang untuk sebuah proyek begitu. Kalau saya mungkin mengasumsikan kenapa tadi Mbak Nuryani menyampaikan Intek biar ada gambaran gitu ya. Tapi kalau mungkin kita asumsikan ke sebuah refleksinya adalah eh, ke PT Astra misalnya. PT Astra itu kan dia misalnya mobil ya. Dari mobil, kemudian dia pasti akan target ya. Dari PM, target dari BOD-nya 1.000 mobil Xenia gitu ya. Berarti kan dia tadi perlu purchase order ban misalnya. Purchase order pelek misalnya. Purchase order bumper misalnya begitu. Dan seterusnya sampai mobil itu jadi. Sampai bagian sales mungkin juga sudah bekerja di sana. Nah, kalau di UMKM, nah, misalnya warung soto, ya kayaknya nggak mungkin deh dia menerapkan ERP gitu. Tapi kecuali kalau dia warung sotonya besar dan banyak cabang, mungkin ya, karena
kalau sudah ada purchase order, restock barang ya, misalnya kita bicara makanan soto, biasanya ada mie putih, terus kecambah mungkin, atau cabai. Nah, stok-stok itulah yang biasanya sudah mulai tuh accounting, begitu. Terus nanti tinggal berapa stoknya dan sebagainya. Nah, supaya ada gambaran, ERP itu seperti itu. Nah, kalau di kampus, bisa disebut ERP enggak? Enggak sih sebetulnya, karena sebetulnya tinggal dia melakukan proses PMB, dari PMB kemudian dia menjadi mahasiswa, melakukan pembayaran, melakukan perkuliahan, sudah selesai gitu. Jadi enggak banyak prosesnya. Dia enggak ada inventory, mungkin inventorinya internal ya, tapi bukan yang dia keluar masuk, bukan gitu. Nah, jadi ini bisa bisa mengarah ke sana. Jadi ERP ini memungkinkan perusahaan untuk menggabungkannya. Oke, saya bertingkat lagi. Nah, mungkin tadi Mbak Nuryani atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja, kalau menemukan, kan tadi ini agak repot Mbak Nuryani kalau misalkan beda vendor, beda bahasa pemrograman, begitu, terus eh, beda apa lagi ya, versioning, begitu, beda apa lagi ya, macam-macam lah. Sebentar ya, saya nerima telepon bentar. Kalau ada pertanyaan sekalian boleh sambil saya jawab teleponnya bentar. Oke. Jadi di sini disampaikan bahwa dia ada sistem namanya sistem accounting. Ya, accounting ini meliputi macam-macam ya. Terus kemudian ada tadi disebutkan sama ya, ada inventory juga, bisa cek, bisa lacak. Ada purchasing juga, kemudian manufacturing, kemudian ada human resource management. Ini yang hubungannya sama, ayo kira-kira apa? Human resource management hubungannya sama apa? Ada yang mau jawab? Hubungannya sama payroll, gaji, terus apa lagi? Cuti, terus apa lagi? Cuti hamil gitu ya kira-kira ya. Terus kemudian di sini ada customer relationship management. Oke, ini yang hubungannya misalkan kontak person. Kalau mungkin dia purchase-nya banyak ya, biasanya sih ya. Kalau ulang tahun biasanya dikirimi bunga, kirimi roti, atau dapat gift. Nah, biasanya kayak gitu tuh, customer relationship management. Supply chain yang ada hubungannya pembelian dan penjualan. Nah, ini tadi ada project manajemennya tuh.
ada warehouse management juga ada, kemudian sales jual beli juga ada. Terus ini saya coba jelaskan satu persatu. Nanti ya. Tujuannya pertama adalah bahwa ERP itu membantu perusahaan yang mengintegrasikan proses bisnisnya supaya lebih efektif. Jadi mungkin kalau di tempat teman-teman yang paling sederhana mungkin absen ya. Absen itu human resource tadi absen. Terus payroll, mungkin itu yang paling sederhana. Nah, yang tidak sederhana ya tadi itu ada supply chain-nya, ada warehouse-nya, ada macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan saya hanya membangun satu, termasuk ERP enggak juga. Nah, itu. Kalau saya banyak, gimana? Gitu. Nah, itu tantangannya ada di sana. Kemudian manfaat, tadi sudah saya sampaikan. Oke. Kalau di tempat Mbak Nuryani, procurement-nya itu, eprok-nya itu bikinan sendiri atau melalui vendor? Sepertinya sendiri, Pak. Oke. Kalau bahasa sendiri itu namanya on-premise ya. Dia ada di internal, dikelola sendiri, di-coding sendiri, diinstal sendiri. Jadi kalau ada pengembangan-pengembangan, nah dia paham tuh di situ. Ada juga yang sifatnya open source, gitu ya. Jadi ada nanti supaya teman-teman paham dan mengerti sistemnya seperti apa, dan nanti akan saya sampaikan. Jadi seperti yang kita tahu open source ya, ERP yang bisa digunakan secara gratis begitu. Cuma apakah sesuai dengan kebutuhan? Nah, nanti itu kita jawab. Oke, ada juga yang jualannya adalah ERP yang bentuknya cloud, itu juga bisa. Ada juga yang hybrid itu on-premise ada, cloud juga ada. Oke, saya agak cepat aja supaya pertemuan pertama ini lebih cepat. Oke, saya akan menjelaskan coba satu persatu ya. Kalau Mbak Nuryani di bagian apa? Lupa saya. Kalau siapa tadi Mbak satunya? Mbak Alia ya? Hmm, Mbak Nabila lagi online nggak ini? Nggak online ya, Mbak Nabila ya? Oke. Siapa yang on mic ya? Mas David? Mas Fikri? Mbak Alicia? Oke. Ya Pak Gung. Di kantor pegang apa nih Mas sehari-hari? Saya masih Pak Satpam, Pak. Oh, oke. Tapi pernah melakukan absen toh Mas? Ya, untuk absen pernah, Pak. Nah, terus kalau gajian pakai apa? Payroll ya? Atau cash? Iya, Pak. Gajian pakai payroll. Oke. Nah, belajar dari Mas David, eh, mungkin kita bisa tahu ya bahwa di sini Mas David, kalau posisinya itu dia di perusahaan Mas itu dia menggunakan dua ini nih, HRM sama accounting, karena dia hubungannya sama eh, payroll sama HRM. Mas David, punten, perusahaannya di bidang apa Mas David? BUJP, Pak. Jasa Keamanan. Wah, jasa keamanan ya. Rada susah ini. Nggak ada inventory, inventorinya manusia ya. Butuh Iya, nyari. bener, Pak. Sumpah. Iya dah.
Gitu. Manufakturnya juga nggak ada. Paling kalau misalnya jumlah topi atau pentungan biasanya beli kan, itu hubungan sama warehouse. Oke. Tapi nggak apa-apa Mas. Jadi supaya tahu ya, kalau tadi teman-teman yang bekerja di mungkin saya asumsikan perusahaannya di bidang eh, mu- saya mungkin Indofood begitu ya, atau perusahaan susu atau Astra yang gede-gede lah pokoknya. Itu saya pastiin 100% dia pasti menggunakan modul ERP ini, enterprise. Entah itu dia satu vendor atau banyak vendor. Nah, biasanya kalau banyak vendor itu nanti dia pakai API namanya. Bahasa sederhananya pakai API. API namanya. Nah, API ini yang dia menyinkronkan satu bahasa untuk semuanya. Misal tadi ya di Human Resource Mas David misalkan punya nomor induk karyawan tuh Mas, dihubungkan sama payroll-nya begitu. Oke, ini sampai ini hubungannya sama apa? Nomor induk pegawai. Oke. Terus tadi misalnya di tempat Mbak Nuryani misalnya approval terhadap supply chain barang atau warehouse-nya ada nggak barangnya misalnya apa ya? Hmm, mur mur misalnya, mur. Apa bahasa Indonesianya mur ya, Pak? Sorry ya kalau bahasanya bapak-bapak, mur baut, bubut. Oke, masih ada nggak nih jumlahnya? Nomor berapa? Sebelah mana? Nah, ini kan perlu satu sistem ya, pengelolaan. Bayangkan kalau yang lain-lain nih repot juga nih. Mas David pernah melakukan pembelian sepatu atau sendal di mall atau ini enggak? Mall atau tenan enggak? Atau teman-teman yang lain pernah nggak beli sepatu yang ada ukurannya? Sepatu, sendal, celana, ada yang pernah beli offline di mall atau di tenan begitu? Nah, mungkin kalau pernah, saya juga meyakini ya, karena saya juga pelakunya juga. Misalkan, eh, Mas atau Mbak, ada nggak yang seperti ini tapi ukurannya nomor 40 misalnya? Oke, sebentar ya Pak. Nah, dia akan mencari tuh Mas. Bayangkan kalau dia nggak tahu tempat naruhnya di mana, rak sebelah mana, urutan nomor berapa. Nah, itu repot juga tuh. Oke. Nah, saya akan coba jelaskan sedikit lagi. Nah, ini ada accounting. Ya, kita tahu ya, namanya accounting pasti hubungannya sama transaksi keuangan. Oke. Kemudian, eh, oh, oke Mas. Terus kemudian ada inventory. Ini yang persediaan barang. Kalau hubungannya persediaan barang. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan purchasing. Ini mengelola proses pembelian. Manufacturing ini adalah proses pembantu perusahaan mengelola proses produksi dan barang. Oke. Kemudian tadi human resource pasti hubungannya sama SDM ya. Perekrutan, pelatihan, manajemen kinerja, absensi, sama administrasi karyawan dan seterusnya. Ini biasanya seperti itu. Kemudian ada sales juga. Ini mengelola proses penjualan. Terus kemudian ada CRM, ini customer relationship, hubungan ya, membantu hubungan. Biasanya kalau kita di email itu ada yang mengucapkan ulang tahun karena kita biasanya ngisi pakai data kita yang benar gitu ya. Itu salah satu bentuk CRM.
Kemudian supply chain management ini mengelola rantai pasok ya, mulai dari pelanggan, inventaris, pengiriman dan seterusnya. Kemudian ada juga nih warehouse management gitu ya. Ini berhubungan sama gudang seperti penerimaan barang, pengelolaan inventaris dan sebagainya. Project management ini berhubungan dengan pengelolaan proyeknya itu sendiri ya. Timeline-nya kapan, proyeknya apa, berapa orang, terus kapan mulainya proyek, kapan mungkin meeting pertama, meeting kedua, meeting ketiga, kapan delivery-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ini ada tantangan dalam penggunaan ERP ya. Banyak, salah satunya adalah biaya implementasi yang mahal, begitu ya. Kemudian butuh memang keterampilan teknis dan SDM yang harus kompeten. Kemudian waktu yang lama untuk implementasi pelatihan. Saya percepat aja. Kemudian ini tahapan-tahapan dalam memilih modul ERP. Nah, ini banyak ya. Kita harus identifikasi dulu nih kebutuhan, buat daftar vendornya misalkan. Terus evaluasi fiturnya, biayanya, dukungan layanannya, kemudian evaluasi integrasinya, keamanannya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca, ini konfigurasinya nanti bisa dibaca. Nah ini, saya mau menjelaskan yang berbayar dulu. Ini teman-teman bisa cek nanti. Ini materinya udah saya upload ya. Ini adalah ERP yang sudah jadi dan berbayar. Nah, kemudian ini itu adalah yang gratisan. Oke, saya mau ngasih challenge supaya teman-teman tahu minimal diinstal mungkin saya nggak tahu nih nanti lewatnya bagaimana yang nggak punya laptop tapi harusnya dicoba ya. Saya pengen teman-teman install dua ini terus kemudian dibandingkan. Oke, itu downloadnya di mana Pak? Oke. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Mana ya? Oke, di sini. Apa namanya? Odoo, tapi yang community. Nah, ini download. Ini sama teman-teman reguler juga sama tadi. Ini. Ini termasuk software ERP. Terus kemudian teman-teman cari sesuaikan ya. Cari yang community karena community yang gratis. Sesuaikan OS-nya. Mungkin yang Windows, yang Ubuntu atau Debian. RPM ini mungkin yang berbau Linux dan sebagainya. Mau yang versi berapa? Kalau bisa 19. Kalau nggak bisa ya 18. Pak, caranya nginstal bagaimana? YouTube aja udah. Banyak kok. Bentar ya. Cara instalasi Odoo. 18, 19. Nah, oke. How to install Odoo. Nah, ini banyak tuh. Ada yang baru, cara install Windows. Banyak ya. Silahkan disesuaikan aja nanti. Nah, kalau sudah, bagaimana Pak? Oke. Jadi tugasnya, ini untuk yang, ini nggak harus sekarang ya. Jadi saya coba untuk, tapi target kita supaya tahu nih, kita mau bahas accounting karena saya bukan orang accounting, nanti nggak bisa, saya mau bahas sistemnya saja. Oke, jadi ini saya delete dulu, nah, biar nggak bingung. Oke, ini lakukan download dan install. Targetnya bisa login.
Dua-duanya ya. Nah ini. Oke. Yang community ya. Oke. Nah, terus kalau sudah targetnya download dan install, targetnya bisa login. Terus langkah berikutnya seperti apa? Nah, nanti kita akan sama-sama bandingkan. Oke, kita akan sama-sama bandingkan. Ini yang versi free ya, karena kita yang kalau kita berbicara yang eh, berbayar itu mahal sekali. Kita coba tanya ChatGPT, berapa harga ERP Enterprise SAP S HANA HANA. Nih, mulai dari 1,74 miliar. Kan nggak mungkin teman-teman install ini. Oke, makanya cara installnya ini. Terus tadi yang ERP Next di mana Pak? Bisa ERP Next download. Nah ini di download. Terus cara installnya gimana? Nah, ayo latihan. Kita harus cari tahu cara install ERP Next. Nah ini banyak ini. Silakan diulik gitu ya. Targetnya adalah itu. Nah, jadi nanti ketika kita sharing dan saya ingin bertanya, kita sama-sama tahu. Jadi targetnya adalah teman-teman download ini, ya, terus diinstal. Nah, bisa login, terus kita nanti mencoba untuk pada finalnya kita akan mencoba membandingkan dua software open source tersebut dari sisi misalkan proses instalasinya lebih mudah mana, menunya lebih komplit mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. ODO sama ODO Community Edition sama ERP Next. Tolong di screenshot atau kalau enggak di LMS juga ada. Oke. Selesai, guys. Kira-kira ada pertanyaan? Pertemuan pertama langsung gas. Pak Agung mau nanya Pak. Boleh. Pak, berarti kita hanya sebatas install dulu ya sampai login aja ya, belum Ya, sampai identifikasi belum. kemana-mana. Oke, siap. Supaya teman-teman siapa tahu nanti jadi pengembang, CTO, atau memberikan masukan kepada perusahaan, itu. Jadi tahu, oh berarti kalau ada order, ada purchase, ada accounting, ada warehouse, ada human resource, ada macam-macam. Oh ini pasti ERP. Pak, pengalaman saya, gitu. Nah, kenapa saya cuman butuhkan dua? Karena itu yang saya sering temukan di lapangan. ODO sama ERP Next, begitu. Supaya teman-teman tahu yang membedakan sebetulnya mana sih begitu. Nah, supaya teman-teman ada gambaran, gitu. Itu aja sih. Target kita fundamental ERP ini supaya lebih kuat. Kalau tadi disampaikan di accounting, apa aja yang harus ada di accounting? Kayaknya bukan ranah kita deh, gitu. Atau mungkin di warehouse, ya warehouse gitu-gitu aja gitu.
tapi saya pengen teman-teman mengerti, mengenal sistem-sistem minimal nanti kita setelah membandingkan kita uji coba gitu. Kita uji coba bareng. Mulai gimana sih cara memasukkan data pelanggan, kemudian dia purchase order bagaimana, di keuangan seperti apa dan seterusnya. Oh ternyata yang community yang free ini ada kelemahannya nih, nggak bisa sampai penjurnalan buku besar misalnya. Gitu ya. Oke. Jadi Siap. targetnya download, install, login. Sampai situ dulu. Saya ketik ya. Tadi ada O2O yang community sama ERP next. Targetnya download, install, berhasil, login. Udah itu aja dulu. Caranya gimana Pak? Kok nggak dikasih tahu? Yo YouTube aja paling gampang. Banyak kok di sana. Yang pakai kayaknya sepertinya kita pakai dua-duanya Mas. Saya pengen teman-teman punya insight dua-duanya karena ada plus minusnya nih. Gitu. Nanti masalah teman-teman nyaman yang mana, nah itulah yang teman-teman pakai nantinya. Oh ternyata saya lebih cocok pakai O2O deh. Oh enggak, saya pakai ERP karena begini, begini, begini. Ya semacam pilihan lah. Gitu. Jadi targetnya dua ini sebagai alternatif open source karena tadi teman-teman bisa cek ya harganya miliaran kalau yang asli dan itu per bulan per tahun ya lumayan kan per tahun. Iya, kalau SAP yang paling mahal itu Pak. Lah Itu kan iya, perusahaan-perusahaan besar itu yang pakai. Kalau yang perusahaan-perusahaan tanggung mah kagak mampu. iya. Pak Buswa ini yang di Intek ya Pak? Betul Pak. Katanya mau Saya ke kemari Pak. ya Tanggal berapa? 6. tanggal 6 jam 1 Senin ya? Senin. Ya iya Pak, di sini ada 60 lebih Pak mahasiswanya di sini. Lah iya Mahasiswa Pak Agung. di Cikunir rencana yang datang Iya. saya Prof Oh sama Prof eh juga. Ya udah. iya, Cocok. saya bawa akademik sekalian kalau nanti teman-teman komplain begitu. Betul. Oke Sama Pak. Kaprodi kalau ada keluh kesah. Kira-kira begitu nanti. Target saya supaya teman-teman bisa terayomi lah. Langsung kita turun. Siap ya. Iya Pak, saya Pak. Tambah semangat kalau Prof kemari Pak. Ya, siap. Insya Allah. Kemarin kan Teman saya lama ya. jadwal dulu, Prof tanggal berapa Prof? Tanggal 6. Kemudian saya cek ke Bu Ayu. Oke Pak, 6 di Cikunir ya, jam 1 siang. Oke, deal berangkat. Insya Allah Oh, kita Senin sampai Min. ketemu di sana ya. Siap. Oke, Kami saya kira. menunggu. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa disampaikan ke Siap. Nanti kami eh sampaikan Pak. ya. Jadi materi Sebagian ya. soalnya teman-teman lama pada di sini Pak. Oke, siap. Hmm. Oke, sementara materi ERP hari ini cukup dulu ya. Nanti kalau kebanyakan panas gitu. Jadi saya paham betul teman-teman yang sudah lama bekerja pasti sudah banyak mengenal sistem, entah itu accounting, entah itu ke SDM-an, human resource, terus inventory, terus absensi, terus tadi masuk human resource ya, terus warehousing, ada yang PM, ada yang macam-macam. Nah itu kalau mungkin ada yang mungkin bertahap karena nggak mungkin perusahaan kecil langsung SAP atau bikin ERP yang gede nggak. Biasanya kecil-kecil dulu. Nah memang kendalanya kalau sudah diintegrasikan, wah itu kendalanya banyak. Nah kita mencoba untuk bukan mendevelop ya, dari yang sudah ada kita cek sesuai dengan kebutuhan kita enggak dari yang ada. Karena dua pilihan kenapa O2O itu banyak digunakan oleh teman-teman saya di luaran sana, termasuk klien-klien yang sering saya temui begitu, sama ERP karena pilihannya mandiri-mandiri. Tujuannya nanti teman-teman bisa
wah kayaknya saya cocoknya ini aja tuh. Nanti akan merasakan gitu. Saya kira cukup untuk pemanasan pertemuan pertama ini. Mohon maaf tadi terlambat karena ada mitra yang harus saya temui. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Makasih Oke, Pak. sami-sami. Sami-sami Mas, sami-sami. Nah, izin live nih Pak. Puspo baru Terima kelihatan. kasih, Pak. Kemarin Iya Pak, dicariin. masih ada Makasih, tamu ya Pak. tadi. Izin lab Pak. Pak Tri juga masih lanjut Pak. Masih. Ini masih pada nunggu. Lagi tes Pak. Oke deh. Lanjut Pak Puspo. Izin up Iya. dulu nih. Iya Pak David.